siang Ibu, maaf mengganggu waktunya nih Bu. Tidak apa. Ibu sebagai kepala sekolah di sekolah kita, bagaimana nanti Ibu sebagai kepala sekolah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di sekolah. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan Bu, mohon bantuannya untuk dijawab ya. Langsung saya mulai Bu ya. Jadi gini Bu, jadi selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika dan juga rujukan moral di sekolah. Kira-kira selama ini kan sering tuh terjadi Bu kasus-kasus seperti itu. Itu bagaimana Bu Ibu menyikapinya? Kalau dilema etika di sini kan sebenarnya situasi di mana kita itu diposisikan untuk memilih dua pilihan yang dimana kedua-dua pilihannya itu benar tetapi bertentangan. Iya benar. Boleh saya langsung kasih contoh saja? Boleh Bu. Contoh kasus yang sering terjadi di sekolah kita misalnya bukan setiap tahun ada tetapi sering terjadi. Itu siswi yang hamil. Iya. Nah terkadang siswi yang hamil ini kadang pihak sekolah itu mendapat informasi itu nanggung sudah mau tamat, mau mengikuti ujian sekolah, ujian nasional, baru kejadian itu terjadi, ya kan? Nah, untuk keadaan yang seperti ini, kami khususnya pihak sekolah itu merupakan polemik yang berkepanjangan yang sulit untuk kita memberikan keputusan yang terbaik untuk sekolah, untuk siswa dan untuk juga untuk siswi yang mengalami kejadian ini tadi, ya kan? Jadi dalam hal ini sekolah pun untuk mengambil keputusan yang terbaik itu memang harus diakomodir dengan pihak-pihak tertentu, kepentingan-kepentingan terkait, dan yang jelas itu pun harus memberikan dampak yang baik juga untuk sekolah dan untuk si anak. Di sini sekolah diposisikan dengan hal yang kalau kita bilang seperti buah si malakama. Jika si siswi ini tadi kita pertahankan di sekolah, itu akan menimbulkan persepsi untuk siswi yang lain. Betul. Dia akan menganggap, oh ini tidak apa-apa jika kasus ini terjadi lagi di kemudian hari. Namun seandainya siswi ini tadi kita pertahankan tetap melakukan ujian nasional atau ujian sekolahnya, karena kita memikirkan untuk masa depan ke depan. Nah, jadi mungkin di sini kami pihak sekolah akan mengambilkan keputusan yang terbaik untuk semua orang. Kami perlu juga mendatangkan pihak orang tuanya, menanyakan kelanjutan siswi ini tadi. Jika itu tidak dilakukan, maka kami mengambil jalan terbaiknya. Mungkin akan lebih baik kalau siswi ini tetap tidak melaksanakan ujian nasional. Karena apa? Efek jerak itu perlu. Karena kalau terus kami berikan mereka untuk ikut ujian, siswi yang lain akan nggak masalah nih, nanti nggak masalah lagi seperti itu kan. Dan kami pun beranggapan kita kan dari pihak pendidikan itu ada yang namanya paket, ya kan, paket A, paket B, paket C. Nah kami beranggapan seandainya mereka tidak bisa melaksanakannya di ujian nasional formal ini, yang reguler ini, mereka bisa melaksanakannya untuk nanti menggunakan paket. Berarti memang kasus seperti itu kan memang kadang kita tidak menduganya terjadi memang perlulah kita mengambil langkah-langkah seperti yang disampaikan tadi dengan mengambil jalan tengah, memberitahu kepada anak kan supaya ikut paket saja itu kan juga salah satu. Karena di sini yang diuji itu keadilan dengan kasihan tadi kan, rasa keadilan dan rasa kasihan. Sementara kalau sana kita menitik beratkan kepada kasihan si anak ini tadi, banyak lagi pihak-pihak yang kita pertaruhkan tadi. Kita mengambil keputusan ini kan bisa kita pertanggungjawabkan. Kita kasih anak ini tidak ikut ujian nasional, tetapi kan pilihan lainnya nanti anak kalau pengen lagi masa depannya lanjut bisa ikut dengan paket tadi gitu. Jadi ketika ini Bu, kan kasus seperti itu kan agak rumit Bu ya. Kira-kira ada nggak tantangan-tantangan yang Ibu hadapi ketika menghadapi masalah-masalah yang seperti itu? Jelas kalau tantangan itu pasti ada, pasti. Apalagi ini menyangkut takutnya nanti di sini orang tuanya, biasanya ke orang tua nih kepenginnya untuk anak itu dia tidak melihat kesalahan si anaknya tadi, tetapi dia ingin anak tetap lanjut
sementara kita memikirkan bukan dari pihak anak saja gitu kan, tapi dari yang siswa-siswi yang lain ya kan. Jadi memang untuk mengambil keputusan ini memang kita terpaksa harus meminta kontribusi dari pihak sekolah, komite sekolah, orang tua didatangkan. Nah di situ kita bicara baik-baik kemana ujungnya, dan keputusan kita ambil pun langsung kita kasih solusinya ke orang tua. Seandainya anak memang tidak mengikuti ujian nasional, bapak bisa mengambil jalan untuk ikut UKT seperti itu. Berarti ada pihak-pihak lain yang memang ibu libatkan ya, Iya, menyelesaikan masalah ini, karena memang tidak bisa diselesaikan dengan satu pihak saja. Seperti ibu sampaikan tadi, ada orang tua, ada komite bahkan ikut serta dalam menyelesaikan masalah ini. Berarti banyak sekali faktor-faktor yang menjadi penentu dalam pengambilan keputusan. Tidak bisa kita ambil sendiri ya. Dan kemudian lagi begini, ini kan sebagai suatu kasus ini kan kita nggak tahu kedepannya gimana, bisa saja nanti terjadi ya, yang kita inginkan tidak terjadi, tapi kita perlu antisipasi apabila terjadi hal-hal yang seperti ini. Kira-kira persiapan-persiapan seperti apa yang bisa disiapkan untuk mengantisipasi ini? Yang kasus yang sama atau dengan kasus yang sama? Ini kalau untuk yang kasus yang sama, kita kan bekerja sama dengan pihak dari puskesmas terkadang kan. Jadi nanti kan ada jadwal kunjungan dari pihak puskesmas seperti itu kan, mungkin meminta dari pihak puskesmas untuk menjelaskan juga kepada para siswa bahwa perbuatan yang mengarah ke kejadian tidak enak itu sebaiknya memang harus dijauhi, dan perlunya ada bimbingan ke siswa itu, pengenalan dia tentang apa kerugian dari masa dia sekolah, tiba-tiba dia harus dalam keadaan seperti itu, kan banyak dirugikan, bukan orang lain tapi dirinya sendiri seperti itu. Mungkin lebih ke memberikan pemahaman, sering-sering memberikan bujukan, nasihat dari semua guru yang masuk nanti, pasti disempatkan sedikit demi sedikit untuk memberikan penjelasan kepada anak gitu, untuk masa depannya juga kan. Jadi ya sudah diantisipasi ya. Memang kita perlu mengantisipasinya sebagai tindakan agar supaya tidak terulang lagi di kemudian hari. Ya, kita berharapnya tidak ada lagi masalah. Nah, jadi mungkin itu saja Bu yang perlu saya tanyakan, karena itu adalah bagian dari sebuah investigasi Bu ya. Ini pendataan saya. Iya, pendataan saya. Gimana sih cara menyelesaikan masalah di sekolah itu. Nanti akan saya jadikan sebuah tulisan yang mana nantinya akan bermanfaat bagi kita. Syukur-syukur nanti kita bisa manfaatkan di sekolah kita. Nah, mungkin itu saja Bu, atas waktu yang telah Ibu berikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Gimana kabarnya Bu Vita? Alhamdulillah Sehat ya. Saya minta waktunya sebentar ya Bu ya. Nah, ini ada kegiatan yang mana saya diminta untuk mencari tahu bagaimana sekolah itu menyelesaikan permasalahan seperti halnya dilema etika ataupun bukan moral. Jadi biasanya kan kalau sekolah itu kan sering terjadi seperti itu ya. Iya. Dilema etika gitu. Nah, ini langsung saja saya ke pertanyaannya Bu ya. Jadi selama ini Ibu bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika atau rujukan moral? Ada nggak di sekolah kita TK ini? Oh, iya. Jadi kalau untuk di PAUD ya, khususnya di jenjang PAUD ini, itu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang memang berhubungan dengan dilema etika itu tidak hanya dengan dalam proses pembelajaran terhadap peserta didik saja, tapi karena komunikasi antara guru dan wali murid itu juga termasuk intens juga ya dalam setiap harinya. Jadi identifikasi kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ini tidak hanya dengan peserta didik tapi juga dengan wali murid. Jadi bisa itu dalam untuk mengidentifikasinya ya bisa dengan cara komunikasi sehari-hari itu ya sudah bisa kita lihat gitu. Nah, ada banyak sekali itu. Kalau untuk namanya berhubungan dengan wali murid ini agak lebih ini ya Pak ya, lebih spesifik lagi karena mereka perhatiannya itu tidak hanya dalam proses pembelajaran saja, karena wali murid ini kan kadang mengomentari dan berkomentar dalam bagaimana perkembangan anaknya gitu kan. Nah itu juga mereka terlibat
terlibat gitu, wali murid juga terlibat, sangat besar peran wali murid dalam pendidikan PAUD itu. Iya. Jadi untuk beberapa kasus gitu ya, untuk di PAUD ini, jadi memang ada tahun dulu itu ya Pak ya, kasusnya itu dalam hal pembagian rapor itu waktu itu dalam menentukan juara, peringkat gitu ya. Jadi karena memang keterlibatan wali murid ini sangat signifikan sekali, jadi apapun keputusan guru di situ sedikit banyak pasti ada jadi pro kontra gitu ya. Entah itu dalam hal penentuan peringkat, entah itu dalam hal hasil belajar anak. Nah, yang mungkin menurut mereka, bagi mereka, anak mereka saat belajar itu sudah maksimal. Gitu. Nah, tapi pada hasilnya kenapa mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi mereka seperti itu ya. Jadi sempat jadi dilema dan sempat jadi pro kontra juga dalam hal peringkat ini. Mereka protes, kenapa anak saya dapat peringkat sekian gitu kan, padahal mereka rajin, padahal dia dalam belajarnya selalu dapat hasil yang bagus gitu kan. Nah itu sempat jadi diprotes. Bahkan kalau untuk PAUD Aisyah di sini ya, untuk kategorinya bisa dibilang mungkin karena kita ini di daerah desa gitu kan, ibaratnya itu dalam hal pergaulan, dalam hal wawasan itu mungkin belum terlalu ini, masih banyak yang minim pengetahuan intinya tuh ya, yang menurut sebagian itu. Jadi mereka protes kepada guru waktu itu juga, protes terhadap peringkat anaknya, kenapa peringkatnya seperti ini kayak gitu. Tidak sesuai keinginan. Iya, jadi itu tidak hanya dalam proses pembelajaran ya Pak ya, ini dalam hal evaluasi belajar juga ada. Jadi dengan kasus-kasus seperti itu Bu, gimana jalan tengah mengambil keputusannya seperti apa itu? Ya, jadi waktu itu memang akhirnya ya kita sepakatin yang selalu dengan musyawarah ya Pak ya. Bahkan waktu itu karena memang waktu pembagian rapor, jadi tentunya pas lagi rapat wali murid ya Pak ya. Jadi memang langsung diputuskan di situ, langsung dimusyawarahkan. Nah di situ juga saya sedikit menambahkan, bahkan mensosialisasikan akhirnya bagaimana sistem-sistem pengambilan nilai, sistem-sistem cara kita mengevaluasi hasil belajar anak itu tidak hanya dilihat dalam segi belajar sehari-hari aja gitu ya Pak ya, tapi dalam segi sikap, sopan santun anak itu, nah itu penting sekali menurut saya, jadi pertimbangan juga gitu. Seperti itu melalui musyawarah. Jadi ada nggak cara lain Bu kira-kira, atau memang yang paling efektif adalah musyawarah itu? Ya menurut saya yang hal yang seperti ini memang solusinya dengan musyawarah itu ya. Tapi ya itu tadi ada solusi juga ya Pak ya, tentunya harus ada solusi gitu nah, dan dijelaskan gitu kan. Kita beri apresiasi juga dalam hal seperti itu karena berarti itu menunjukkan wali murid mereka peduli terhadap hasil belajar anak gitu ya. Tapi tentunya harus kita arahkan ke hal yang sejalan dengan cara kita mengevaluasi seperti itu. Memang itu sempat jadi pro kontra, tapi alhamdulillah sudah bisalah kita atasi dengan musyawarah tadi. Sudah terselesaikan. Iya. Ada tantangannya Bu, kalau waktu kita biasanya itu kan kita menyelesaikan masalah itu kan ada menghambat, ada yang terhambat. Ya tentu banyak sekali Pak. Banyak, waktu itu memang sempat jadi jadi tempat debat juga waktu itu sempat ya Pak ya. Karena itu tadi Pak, waktu kita menjelaskan, kita berdebat di situ, walaupun sudah saya jelaskan secara rinci ini penilaian itu ada penilaian harian, ada misalnya dalam hal kinerjanya, ada dalam hal keterampilannya gitu kan, dalam hal sikap gitu saya jelaskan seperti itu. Sebagian wali murid yang memang mungkin ini paham ya Pak ya, sebagiannya sudah paham gitu kan, tapi memang tetap ada beberapa yang ini enggak, anak saya sopan, anak saya ini. Tapi pada dasarnya memang akhirnya ya kegiatan yang di sekolah, bagaimana anak itu berinteraksi dengan sesama teman. Nah mereka kan tidak bisa sampai meneliti saat itu juga gitu ya Pak ya. Jadi guru itu juga tentunya bisa jadi bahan pertimbangan dalam hal menilai seperti itu gitu. Nah itu tadi dijelaskan, tetap ada namanya pro kontra, itu tetap ada, hambatan tetap ada. Itu tadi berbeda pendapat lah antara guru dan wali murid. Makanya wali murid juga ingin memberikan penilaian. Iya, itu bedanya pendidikan di PAUD dengan di jenjang yang lebih tinggi Pak. Kalau di PAUD itu wali murid intens ikut terlibat. Memang jadi yang terbaik untuk anaknya. Kalau kayak gitu di sekolah yang jenjang lebih tinggi kan wali murid di rumah, setelah itu menerima hasil yang sudah dibawa oleh anaknya ke rumah.
Nah tapi kalau di PAUD itu beda karena mereka ngantarkan anaknya sekolah, jadi interaksi antara guru dan wali murid itu lebih intens. Jadi ibu sebagai kepala PAUD, ibu kira-kira ketika menyelesaikan masalah-masalah yang seperti itu, ada nggak faktor-faktor yang lain itu yang bisa membantu ibu dalam menyelesaikan masalah? Mempermudah ya. Iya. Jadi memang ya tentunya pihak-pihak yang seperti itu kan ada beberapa memang dari wali murid mungkin yang memang sudah paham gitu kan, itu akhirnya mereka menengahi, Saling membantu menjelaskan sesama ya, wali. sesama guru juga bantu ini kan, dan saya tentunya jadi penengah juga untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu kan, dan akhirnya ya memang sudah inilah gitu. Nah sejauh ini sudah adalah perkembangan yang tadi mereka sudah mulai paham, dan juga sebenarnya apapun yang diproteskan wali murid itu pada dasarnya harus jadi ini kita ya Pak ya, harus jadi masukan untuk guru. Berarti dalam hal evaluasi itu harus lebih transparan. Iya, betul. Nah jadi solusi di sini yang untuk bisa mempermudah, saya tidak hanya melakukan penyelesaian masalah pada saat itu saja, tapi saya juga ikut mengevaluasi terhadap guru-guru saya. Iya, betul. Nah berarti ini jadi masukan untuk kita ke depannya. Dalam hal penilaian kita harus lebih transparan, jadi seperti itu. Nah dengan solusi yang seperti itu akhirnya sekarang sudah tidak ada lagi ibaratnya itu kan pro kontra yang masalah penilaian anak ini. Jadi yang sudah terjadi itu bisa jadi pembelajaran. Iya, bisa jadi pembelajaran. Nah, selesaikan masalah dan sesuatu yang terjadi di kemudian hari yang kita tidak tahu bisa kita antisipasi Bu ya. Iya. Jadi mungkin ini sudah sangat membantu sekali Bu. Di banyak sekali saya dapatkan informasi mengenai ya kegiatan belajar mengajar di PAUD, dan kemudian ketika menghadapi dilema di PAUD itu seperti apa. Ibu sebagai kepala sekolah itu telah memberikan ya semacam berbagai macam keputusan lah untuk menyelesaikan permasalahan dengan caranya atau dengan pun cara-cara yang ibu minati atau kehendaki. Ini sangat membantu sekali. Saya berterima kasih sekali kepada Bu Duta sebagai kepala PAUD. Begitu mungkin saya cukup sampai di sini dulu nih Bu. Ini mau lanjut lagi ke SMP. Permisi Bu ya, minta waktunya sebentar ya. Ini, ini ada sedikit yang mau disampaikan mengenai wawancara sedikit lah. Ada beberapa permasalahan di sekolah yang sering muncul. Jadi saya ingin mengetahui bagaimana ibu dalam mengatasi hal seperti ini. Nah, saya langsung memberikan pertanyaan apa ya? Di sekolah ibu selama ini, bagaimana ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun didikan moral? Dilema etika dan didikan moral. Ya, sebenarnya selama ini banyak sekali kasus yang ada di sekolah kami. Salah satunya yang baru-baru ini terjadi adalah mengenai pengasramaan peserta didik. Jadi kami di sini memiliki asrama, tapi memang sifatnya belum wajib. Hanya kelas-kelas tertentu saja yang wajib di asrama, khususnya itu kelas 9 atau kelas SMP. Nah, kasus yang terjadi belakangan ini adalah ada peserta didik yang tidak diizinkan berasrama oleh orang tuanya. Nah, ini dikarenakan peserta didik tersebut harus membantu orang tuanya bekerja pada siang hari. Nah, jadi di situ kami dari pihak sekolah mengalami dilema. Nah, dilema keputusan apa yang seharusnya kami ambil? Apakah kami membiarkan peserta didik tersebut tetap tidak berasrama, tapi tentunya akan ada dampak negatifnya ya Pak. Ya, misalnya nanti anak-anak yang lain merasa ada perbedaan dalam tentang menyikapinya, tapi kalau kami paksakan untuk berasrama, maka itu juga akan ada dampak yang tidak baik bagi wali muridnya dengan peserta didiknya. Di situ saya merasa bimbang, ibaratnya apa yang harus saya ambil, apa yang harus saya putuskan. Pada akhirnya di awal-awal asrama ini saya membiarkan orang tuanya tersebut tetap tinggal bersama anaknya, jadi belum di asrama. Nah, sambil melihat ke depannya seperti apa, nanti akan dipertimbangkan lagi keputusan ke depannya. Jadi dengan kasus yang seperti ini kan sama-sama benar ya Bu. Kalau misalkan di asrama ya memang aturannya seperti itu, kalau tidak nanti ada kecemburuan tapi orang tuanya kasihan. Jadi larinya kita pada rasa kasihan pada orang tua. Jadi dengan seperti itu pada kondisi itu ibu mengambil keputusan seperti apa Bu?
dengan kondisi yang seperti itu, saya mengajak orang tuanya untuk berdiskusi. Diskusi ya. Dengan anaknya juga, jadi baiknya seperti apa, jadi kan bermusyawarah dan juga didampingi oleh Iya. wali kelas dan gurunya. Jadi dengan musyawarah lah ya. Kira-kira dengan menghadapi kasus yang seperti itu, ada nggak cara-cara yang Ibu anggap lebih efektif selama ini Ibu ambil? Ketika menghadapi masalah seperti itu, pertama kami menentukan fakta-faktanya dulu Pak. Iya. Benar nggak sih peserta didik ini membantu orang tuanya di rumah? Iya. Nah, benar tidak orang tua itu membutuhkan bantuan dari anaknya. Jadi setelah itu kami kumpulkan pihak-pihak terkait, yaitu wali kelasnya, pihak asrama, kemudian peserta didik dan juga orang tuanya. Kemudian kami diskusikan. Jadi yang paling efektif itu memang berdiskusi. Iya. Jadi baik dari pihak sekolah maupun dari pihak wali murid itu sama-sama mengemukakan pendapat. Jadi pada akhirnya keputusan yang diambil adalah keputusan bersama. Jadi nanti diharapkan tidak ada yang keberatan dari keputusan tersebut. Yang jalan tengahnya gitu ya. Terus kemudian lagi ini kan ya memang mengambil keputusan itu kan suatu tantangan buat kita ya. Jadi selama ini yang menjadi tantangan Ibu ketika memutuskan suatu dilema yang seperti ini, bagaimana menghadapinya? Tantangan yang saya hadapi biasanya itu tidak menemukan titik terangnya. Iya. Jadi kadang pihak sekolah sudah menyatakan sebaiknya begini, tapi di pihak satunya lagi tetap bersikukuh. Tidak ketemu ya. Tidak ketemu jalan tengahnya. Jadi akhirnya mau tidak mau pihak sekolah harus lebih tegas. Nah, mau tidak mau ya memang harus seperti itu, pihak sekolah yang harus diikuti. Jadi setelah kasus-kasus itu ketika terjadi tantangan yang tidak bisa ditemukan, ada nggak waktu-waktu tertentu yang dijadwalkan untuk menyelesaikan masalah atau secara spontan masalah itu diselesaikan? Itu tergantung masalahnya ya Pak. Tergantung situasi ya. Jadi Untuk masalah ini tadi awalnya tentunya spontannya secara peserta didiknya dulu, Iya. kemudian dijadwalkan untuk bertemu orang tuanya, berdiskusi sama warga sekolah yang lain. dari pada saat penyelesaian masalah-masalah seperti itu Bu, kira-kira ada nggak faktor-faktor yang membantu selama ini? Oh, tentu banyak kan. Banyak ya? Faktor yang tentunya para guru, wali, dan sama-sama membantu. Kemudian lagi dengan menyelesaikan masalah yang seperti ini, kira-kira pembelajaran apa yang bisa kita pelajari bersama? Mungkin dari Ibu sendiri menjadi pengalaman seperti apa? Bisa nggak ceritakan? Biasanya kalau sudah ada kasus seperti itu, banyak sekali yang pelajaran dari saya, baik kami dari pihak sekolah. Pertama, kami bisa belajar. Jadi kalau ada kasus seperti itu lagi ke depannya, kami sudah tahu solusi apa yang harus kami ambil. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah antisipasi. Nah, jadi untuk yang akan datang, sebelum masalah itu terjadi, kami sudah antisipasi. Jadi lebih mempertegas lagi aturan seperti apa dan tidak bisa lagi dipertimbangkan dengan apapun. Ini sudah cukup jelas sekali dari segi penanganannya dan kemudian menjadikannya sebagai pembelajaran itu sudah sangat bagus sekali. Mungkin nanti bisa ditiru di sekolah saya dalam menjalankan pengambilan keputusan dilema. Jadi ini saya terima kasih banyak sekali Bu atas waktu Ibu memberikan penjelasan kepada saya di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Oke Bu, terima kasih Bu ya.